Yang rapetin gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Ntar dulu diperhatiin ini. Ntar dulu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tuh. Bolong ini ya? Iya. Ntar dulu. Ini belum muat. Punten. Ini. Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini dimaksud nih. Cuma minyak kuntilanak ini ya? Orang-orang yang mengatakan tuh. Semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan dengan hiburan ini bisa menambah kalian bahagia dan juga bisa menambah wawasan dan serta mengambil manfaat yang ada dari perjalanan tadabbur alam kali ini. Pada perjalanan tadabbur alam kali ini, kita mendatangi pegunungan belah sana itu yang terdapat goa yang misterius, artinya masih samar-samar, belum padat ceritanya ya. Jadi gini, goa itu ada makhluk misterius yang tinggal di dalamnya, entah itu manusia atau bukan, akan tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Ceritanya, bila orang yang bisa melihatnya adalah orang yang bejo ya, orang yang beruntung. Tapi apakah iya? Daripada penasaran, mari kita kaji, mudah-mudahan menjadi jodoh kita sehingga kita bertemu dengan beliau. Yuk. Alhamdulillah ya, sampai juga di area sini. Kita sudah melampaui satu gunung, tapi lumayan tinggi itu di sebelah sana, karena lokasinya agak jauh dari kampung. Mari kita untuk mulai berzikir jalan. Kita memulai mengaktifkan seluruh indera kita, seluruh sensor yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada diri setiap manusia. Kita aktifkan sensornya. Apa itu? Indera penglihatan, indera perasaan, indera pendengaran, indera penciuman, dan semua indera kita aktifkan supaya kita bisa menangkap sebuah bahasa-bahasa lembut yang disampaikan oleh Tuhan, dan mudah-mudahan kita bisa menangkapnya dan bisa mengambil manfaatnya untuk kita bagikan kepada kalian semuanya. Yuk. Pelan-pelan, dan saya membawa senjata namanya senter ya. Kita senter ini senter ini untuk membantu cahaya. Yang kedua itu untuk melatih fokus kita supaya kita tidak menyebar kemana-mana, fokus pikirannya gitu ya, pandangannya. Dan saya juga akan mengajak kalian untuk selalu perbanyak bersyukur, perbanyak rasa senang, rasa bahagia. Yuk,
kita izinkan bahagia datang pada diri kita. Izinkan kita bahagia, gitu aja deh ya. Jadi penuh rasa syukur kita diberikan udara yang bersih ya. Sebagaimana tadi ini tumbuh-tumbuhan hijau dan semuanya terasa nyaman. Jadi diberi semuanya, ada cahaya matahari yang hangat menghangati kita, semuanya ada. Kita penuh keberlimpahan, dicukupkan semuanya untuk bersyukur. Nah, itu dia. Jadi hilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Yuk izinkan semuanya keluar yang tidak nyaman itu. Seperti rasa-rasa kebencian, luka batin, kedengkian. Jadi kita harus mengizinkan lukanya sembuh. Luka batin kita sembuh. Ikhlaskan saja, udah supaya sembuh. Kalau sembuh, nanti tidak akan ada penghambat untuk kebahagiaan kita selanjutnya. Nah, gitu. Nah, yuk kita kemana nih? Ke gua, ya. Seperti biasa, ke sebuah gua. Ada cerita yang unik nih. Di sebelah sana kalau nggak salah guanya ini gini ceritanya. Gua itu sebenarnya itu tidak sesepi itu, ramai, artinya orang sering masuk ke sana. Tapi yang menjadi janggal adalah bila orang itu bejo atau beruntung katanya bisa melihat orang di dalam gua. Tapi orangnya bukan orang sembarangan, bukan orang seperti kita. Tetapi tidak semua orang bisa melihatnya, orang di dalam gua. Dan anehnya lagi, satu warga pernah melihatnya. Ketika mencoba lagi, kesana lagi, tidak melihatnya, itu hanya melihat sekali. Tapi yang lainnya sudah pernah melihat juga. Nah, artinya ini tidak semua orang bisa melihat orang di dalam gua. Itu orang atau bukan, ataukah setan, ataukah jin, nggak tahu lah. Kita kaji aja, siapa tahu ada manfaatnya. Maka kita selalu berpositif thinking, berpikiran positif aja gitu ya. Yuk. Di mana lokasi ini? Ke sebelah sana kalau nggak salah. Karena hanya mengajak tadi warga nggak mau karena takut. Masalahnya udah pernah melihatnya, jadi takut. Aksesnya ini gitu. Tadi dulu. Tadi ciri-cirinya kalau nggak salah ke sini nih. Yuk, tenang dulu. Nah, ini agak rungkut nih karena lama nggak ini dilalui jadi rumput. Ya. Oh, ada jurang-jurang juga ini. Tenang dulu. Ya, kita dengarkan ada backsound alam dulu kan nih. Backsound alam. Suara apa ini? Tuh. Nah, ya kayak semacam jangkrik itulah. Namanya gareng. Kalau gue sendiri sini gareng. Tapi ini untuk merangsang indera pendengaran kita. Supaya apa? Supaya tenang. Supaya berfokus. Jadi tidak menyebar kemana-mana. Tenang. Yuk, izinkan kita untuk tenang. Rasakan. Nah, ini loh. Yuk. Dan dulu di sini nih. Oi. Pelan-pelan. Iya. Iya. Oke. Dan dulu. Ini gitu. Dan dulu. Oh, bukan ini ya. Apa ini bener? Tapi udah kayak gini nih. Apa namanya? Lokasinya kayak gini nih. Ntar dulu. Antara ini kan nih. Mas Hujo sudah kayak gini keadaannya nih. Nggak apa-apa lah ya. Kita coba aja masuk aja. Yakin. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita nikat. Siapkan mental dulu ya. Iya, mental jangan takut, gitu, tenang dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau dan kita bisa siap menerima wejangan-wejangannya. Siapa tahu itu baik buat kita. Wow, serem juga, serem nih. Ya kayaknya ya sih, yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah. Wih. Rapat nih. Rapet. Ini dirapetin nih. Mungkin ada yang rapetin gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ntar dulu diperhatiin ini. Ntar dulu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tuh. Bolong ini ya. Iya. Ntar dulu. Ini belum muat. Ini mungkin sengaja orang sini yang rapetin ini dengan waktu tertentu, mungkin karena entah itu bahaya atau gimana. Nggak apa-apa. Wah. Ini muat belum? Aduh, ntar dulu. Ada ularnya ini ya. Iya, bisa jadi. Makanya kita waspada. Oke, kita waspada. Bismillah ya. Tenang, waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah, belum muat nih. Belum. Iya. Wah, harus pakai jurus ngepasin badan ini ya. Iya. Alhamdulillah. Wah, di sini serem di sini nih. Ntar dulu. Wah, udah muat ini ya. Iya. Assalamualaikum. Punten. Wah, ini seperti di dalam mana nih? Kayak di istana. Gimana ya? Makanya ini nih, makanya unik nih. Ruangan-ruangannya unik kayak gini. Putih. Yuk ke sini yuk. Nih. Di sini lebih luas nih, perhatikan teman-teman ya. Dari segala sudutnya luar biasa ini. Gua apaan ini? Apa ini ya? Ya makanya itu nih serem kayak gini. Wow. Assalamualaikum. Punten. Ini loh aneh. Semua kayak wujud jadi kayak samar-samar kayak patung-patung nih pada ini nih. Pada berdiri nih. Ini. Ya ini. Tuh banyak nih ini nih. Tuh. Nih. Tuh malah agak jelas di situ. Di situ jelas nih, kayak banyak patung-patungnya. Tuh lagi tuh. Wah. Ini mungkin dimaksud ini ya. Oh, ini ya. Ini yang naruh patung ini, di siapa yang naruh ini? Apakah ini memang pada zaman dahulu orang sengaja menaruh patung di sini untuk tujuan tertentu gitu? Wah, nih, ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patung di sini. Patung mirip orang ini ya. Ya iya patung orang. Ntar dulu. Patung ini ya. Oh, makanya itu serem banget lagi. Assalamualaikum. Tuh. Ada ruangan ke sana lagi tuh. Punten. Assalamualaikum. Hah? Tadi patung di sini mana? Bah? Patung bisa hilang ini ya. Ya, patungnya hilang. Hah? Tapi ini masih ada. Tuh, ini masih ada. Yang ini masih ada enggak? Ini pun hilang. Tapi berubah nih, tak dulu. Nih. Ini masih ada nih. Nih. Tapi jadi kayak gini. Batu ini ya. Iya. Wow. Aneh loh. Tadi yang kayak mirip orang itu ada 2 kan? 1 sama di sini. Patung pakai baju ini ya. Berarti bukan patung apa ya? Setan. Udah biarin aja lah. Yuk. Sini yuk. Assalamualaikum. Punten. Ini di ruangan kemana lagi tuh? Tuh. Masuk mana ini ya? Ke sini nih. Yuk. Assalamualaikum. Wah. Trading ini ya. Iya. Ke sini nih. Masuk aja. Masuk aja. Wow. Wah. Ini luas banget nih. Ada lagi ruangan lagi nih. Wah. Tapi kayak gini banget nih.
senyap. Sepi banget ini, Jan. Ya iya. Itu tuh. Tadi dulu. Demoin, Jan. Tadi dulu. Apakah ini salah satu patung lagi atau orang itu? Nyatanya tadi kan hilang, bukan patung berarti. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Itu laki-laki perempuan. Laki-laki rambutnya panjang ini, Jan. Berarti perempuan ini. Astagfirullahaladzim. Punten. Ini menghadap kemana ini orang? Mukanya gagal ini, Jan. Astagfirullahaladzim. Apakah menghadap ke sana? Atau ke sini? Jangan. Astagfirullahaladzim. Mukanya ketinggalan ini, Jan. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Nyai. Punten. Tadi dulu. Ini belum. Hah? Kuntilanak ini, Jan. Ah, bukan. Tadi dulu. Uang ini, Jan. Ini aromanya si Fange, tapi nggak jelas ini maksudnya. Ini mukanya kemana? Mau ditutupin gitu. Kok ada suara di sini? Tadi dulu. Kok suaranya ke sini nih? Tadi dulu. Ketinggalan itu dulu. Ditinggalin dulu. Tadi dulu. Ini di sini. Kayak ada orang. Suara. Ini, Jan. Ya, tadi dulu. Pulang aja ini, Jan. Hah? Pulang aja ini, Jan. Tadi dulu. Tadi saya suara-suara di sini ayah orang. Gerinyem gitu, gerinyem nggak? Rejim. Ngigo gitu, gitu suaranya di sini nih. Hah? Tuh. Suaranya beda, Jan. Tuh. Ini suara laki-laki. Apakah? Tadi dulu. Mari. Tadi dulu. Tuh kan. Apakah Nyai itu? Wah! Itu kelihatan mukanya. Tadi nggak kelihatan. Tuh. Tapi suaranya nggak di situ. Iya. Berarti deh nih. Dengar gak sih? Hidungnya pesek ini, Jan. Punten Nyai. Assalamualaikum. Maaf, boleh saya mendekat Nyai? Ih, Tapi ini suara di sini loh. kayak banteng, ya. Nih, ada suara-suara aneh di sini tadi dulu. Kita ke dulu nih. Di area sini. Punten. Ini. Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini dimaksud nih. Suaminya kuntilanak ini, Jan. Orang-orang yang mengatakan bahwa bila melihat orang di sini, katanya bejo, wah, beruntung. Pasti ini nih, tak dulu. Jadi ada dua sosok. Mari kita berfokus yang mana nih? Antara ini sama itu, kita berfokus yang mana? Tak dulu. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbak. Perkenalkan nama saya Tarto. Nggih, niki Mbak. Tepengaken nami kula Tarto, Mbak. Nggih, nyuwun sewu. Niki sinten? Nggih, baik, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya Tarto dari Cilacap. Maksud kedatangan kami ke sini, pertama itu lagi berpikir jalan. Yang kedua, alhamdulillah bisa bertemu panjenengan untuk bersilaturahmi. Yang ketiga, saya ingin menggali beberapa apa yang diomongkan banyak orang, diyakini banyak orang di dalam gua ini. Katanya ada manusia misterius yang bila orang yang dijumpainya katanya bejo. Maaf Mbak, ini siapa? Nggih.
Eh, jadi maksudnya gini, bila belum bisa menyebutkan namanya tidak apa-apa, tapi saya ingin menggali eh, apa-apa yang orang katakan di sini. Iya, tujuan tadi, apakah saya ini termasuk bejo bisa bertemu dengan panjenengan? Iya, tapi maksudnya bagaimana ini, Mbak? Siap, Mbak. Nggih. Baik, nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Oh, berarti jenengan dari mana? Heeh. Dari Jawa Timur. Oh, maaf, Mbak. Kok pakaiannya kayak semacam ini, bagusnya kayak macam kerajaan gitu. Heeh. Heeh. Oh, maksud Jawa Timur ada kerajaan apa namanya Majapahit gitu. Baik, 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 Mbak. Iya, siap. Nggih. Oh, berarti Mbak ini dari Jawa Timur sengaja uzlah mengasingkan diri ke sini pada waktu itu. Berarti diri lama, Mbak? Heeh. Oh, maaf, maaf, maaf. Berarti bukan yang dimaksud dari kerajaan pada zaman kerajaan, tapi udah zaman ke sini setelah ini, setelah kerajaan. Tetapi ini sengaja menggunakan pakaian ini emang ada maksud tertentu, itu maksudnya. Jadi sengaja uzlah mengasingkan diri ke sini. Maaf, Mbak. Kenapa kok tidak semua orang bisa melihat jenengan, Mbak? Iya. Hanya orang-orang yang sedimensi yang bisa melihat. Yang selaras gitu. Berarti kita alhamdulillah bisa selaras ya, bisa bertemu dengan beliau. Maaf, Mbak. Mbak sama siapa di sana, Mbak? Ada berdua. Oh, istri jenengan. Eh, kalau anak-anak jenengan di mana, Mbak? Iya. Anaknya berapa? Dua. Punya anak dua tapi masih di Jawa Timur. Di Jawa Timurnya daerah mana, Mbak? Kalau maaf, bila ini, Mojokerto. Di Mojokerto. Mbak, maaf. Apakah nggak pengen pulang, Mbak? Iya. Baik, baik. Maksudnya gimana, Mbak? Iya. Aku bingung nih. Kita maksudnya disuruh untuk menolongnya dia, menolong beliau. Tapi menolong bagaimana? Saya belum maksud ini maksudnya. Menolong bagaimana? Mbak, insya Allah kami bisa bantu kalau memang kami memang mampu, insya Allah, Mbak. Iya, iya. Di mana, Mbak? Katanya di situ dia kemarin bebas katanya. Maksudnya bebas bagaimana, Mbak? Iya, baik, baik. Ini, waktu ini, Mbak. Oh, ini.
Maksudnya gimana? Ini laba-laba, Mbak. Perhatikan ya teman-teman. Kita disuruh untuk memegang ini katanya. Apa ini? Ini kayak laba-laba ini. Laba-laba. Nih. Ini maksudnya gimana, Mbak? Laba-laba ini nih, perhatikan dulu nih. Kelihatan. Ini kan. Bisa dijelaskan, Mbak, maksudnya ini? Baik, baik. Baik. Iya. Oh. Oh, baik, baik. Siap, siap. Katanya ada isinya di dalamnya. Ada isinya enggak? Ntar dulu. Di sebelah mana, Mbak? Bawah ini. Oh. Ini. Apa ini? Laba-laba ini ya? Bukan, ini berubah jadi gini nih. Ini. Ini di bawahnya ini nih. Ntar dulu. Wah. Bagus banget nih. Pulang aja ya. Ya, ntar dulu. Ini bagaimana, Mbak, maksudnya, Mbak? Iya. Nggih. Oh, baik, baik. Ini ada makna yang tersirat di sini, katanya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pengeling-eling laba-laba nanti ketika kita menjadi mencontohkan laba-laba. Laba-laba itu hanya membuat jaring di rumahnya itu, membuat jaring rumahnya itu, dia bisa menangkap perangkap makanannya, merangkap rezeki. Ini artinya, kata beliau, kita tidak perlu repot-repot untuk banting tulang, rezeki juga datang, ya. Tapi kalau tahu ilmunya, kata Mbak, tapi saya pengen tahu ilmunya dulu, Mbak. Ini maksudnya ilmunya bagaimana, Mbak? Nggih. Arjining diri sokolate, bisa dijabarkan? Nggih. Nggih. Baik, baik. Jadi kata beliau, ketika kita berucap, berkalimat itu yang baik-baik, jangan selalu mendoakan yang buruk-buruk, karena setiap kalimat itu adalah pengucapan doa buat kita sendiri. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah jadi suluh, berkatalah yang baik-baik, yang positif, bahwa tadi kata beliau contohnya, saya selalu bahagia, saya pasti mampu, rezeki sangat mudah, itu kata beliau. Dan ini untuk apa ini, Mbak? Untuk pengeling-eling. Nah, maksud tadi, Mbak, tadinya katanya baik, bebas, ini bagaimana maksudnya? Oh, Mbak kepengen bebas mengemban amanah ini, dan ini maksudnya untuk kita. Baik, baik. Nah dulu, ini dalam ini bisa dikeluarin nih, Mbak. Nah dulu, baik, baik. Siap. Aduh, susah. Iya. Nah dulu ya, Mbak. Wow. Nih. Perhatikan nih. Apa ini, Jang? Bagus banget ini. Merah ini, Jang. Iya. Keren sekali. Ini katanya ini untuk pengeling-eling, katanya bukan jimat tapi untuk pengeling-eling. Ini ya, Mbak ya. Mbak? Mbak? Mana ini, Jang? Astagfirullahaladzim. Hah? Satu lagi mana? Enggak ada ini, Jang. Aduh. Cengen. Nggak apa-apa nih. Kita diberikan amanah nih ya. Maksudnya, dan juga pengeling-eling. Supaya nanti apa-apa dipermudah untuk mendekat sama Tuhan katanya. Dan ini hanya sebagai pengeling-eling. Pengeling-eling tadi seperti laba-laba tadi ya. Jadi kan Pak tadi ininya laba-laba. Rezeki tidak perlu repot-repot, tidak perlu banding tulang, tetapi hanya tadi membuat sarangnya ya. Tenangkan batin, jadi setelah terhubung dengan Tuhan maka mudah rezekinya. Yang kedua tadi untuk berucap tutur kata yang baik-baik, yang positif, mewujud menjadi doa gitu katanya. Wah, ini Bapak pulang aja ini. Pak
ini ya. Berarti tadi dia minta tolong supaya bebas. Ini mungkin nih. Iya. Udah dulu pulang aja yuk. Nanti kita kaji lagi aja di rumah. Mumpet nih. Bagus banget ini ya. Ya iya. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kita tidak ini ntar dulu. Wow. Udaranya apa enggak ini ya? Nggak tahu. Udah dulu ya pulang aja yuk. Bisa ini ya. Ya yuk. Nih tadi. Oh, cuma dikasih satu ini ya. Ayo. Wah. Wah. Kemana nih? Baunya hilang ini ya. Iya. Ternyata yang dimaksud bejo atau beruntung bisa melihat orang misterius di sana adalah bejo ketika paham, ya, paham maksud dan tujuannya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, binatang yang namanya laba-laba itu sebagai inspirasi kita, sebagai contoh bahwa laba-laba itu tidak pernah repot-repot ketika mencari rezeki. Rezeki datang sendiri di sarangnya. Apa syaratnya apa? Tidak perlu khawatiran, tidak perlu gemerungsung, tapi tetap ada upaya, ada aksi, ya. Putri dengan yakin, puterin kita. Jadi rumah kita menjadi daya tarik rezeki. Bukan berarti bermalas-malasan, akan tetapi tetap berusaha. Yang penting jangan khawatir, tidak harus bekerja keras pun rezeki datang. Seperti itu. Dan yang kedua tadi beliau memberikan sebuah benda tadi adalah sebagai pengeling-eling, bukan jimat, pengeling-eling, pepeling buat kita pengingat-ingat untuk selalu mendekat sama Sang Pencipta dan bisa mengendalikan tutur kata kita. Seperti pepatah beliau tadi adalah ajining diri soko ing lati. Semua ungkapan kita mengandung doa. Maka mari kita berucap yang baik-baik. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, sukses, makmur, jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.